Apa kira-kira yang menjadi tantangan sendiri, ya tantangan tersendiri selama bertugas di Pangkep ya? Tempat wilayah itu mempunyai karakter atau tantangan tugas sendiri-sendiri. Saat ini perkembangan media sosial, perkembangan dari teknologi informasi itu sangat luar biasa. Bapak ini akan segera berpindah tempat ya, berpindah tempat tugas dan Menjadi terlalu lama, saya akan lebih banyak ketinggalan lagi. oh tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast, Zona Bebas Bicara. Saya bersama Bapak AKBP Endon Nur Cahyo SIK. Beliau adalah Kapolres Pangkajene dan Kepulauan. Assalamualaikum Pak Endon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak hari ini ya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya, Pak Endon, bisa nggak sedikit bercerita tentang bagaimana latar belakang pendidikan dan karir Pak Endon hingga hari ini bisa bertugas di Pangkep gitu? Baik, terima kasih Dok. Jadi saya merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 99 dan saya awal berkarir pertama kali saya di Polda Nusa Tenggara Timur. NTT Pak NTT ya, Oh, betul. Saya berdinas selama 2 tahun di sana dan setelah itu saya banyak berdinas di Pulau Jawa. Di Semarang, pulang kampung berarti. Iya, di Semarang, di Bandung dan di Jakarta. Iya. Nah, terakhir saya menjabat di Kapolres di Kabupaten Enrekang sebelum saya jadi Kapolres di Kabupaten Pangkep ini. Seperti itu. Iya. Berarti Bapak ini sudah mengenyam ya berbagai macam latar belakang masyarakat dari berbagai etnis. Iya, kebetulan saya dinas di NTT dengan latar belakang masyarakat NTT yang cukup beragam. Kemudian saya kembali ke Jawa. Saya dinas di Semarang, kemudian saya dinas di Bandung, di Jakarta, dan terakhir kemudian kemarin saya dinas di Enrekang dan sekarang saya dinas di Kabupaten Pangkep ini. Alhamdulillah. Pak Endon, saya pernah membaca ya salah satu kurikulum vitae Pak Endon dan riwayat pendidikan. Itu ternyata pernah di suatu waktu Pak Endon lulus di 2 tempat bersamaan ya. Kalau tidak salah yang pertama di IPB Bogor, kemudian yang kedua di kepolisian. Iya. Kenapa Pak Endon harus memilih polisi gitu? Ya, jadi awal mula saya setelah lulus dari SMA itu, saya hanya berpikir saya ingin melanjutkan suatu pendidikan lebih lanjut tanpa mengurangi atau membebani orang tua. Jadi pada saat itu kan tahun 96 saya lulus dari SMA. Saya mendaftarkan diri masuk Akabri waktu itu. Akabri ya. Kemudian saya juga daftar di UMPTN pada saat itu. Dan pada saat itu yang bersamaan hasil dari tes saya itu keluar secara bersamaan. Pada saat itu saya sedang tes pusat di Magelang. Pada saat saya tes Akpol itu. Nah, pada saat saya tes di Magelang itu keluar hasil tes saya yang UMPTN itu. UMPTN sama-sama lulus. Iya, sama-sama lulus di Bogor. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada orang tua, kira-kira saya milih yang mana? Nah, karena saya sudah terlanjur ada di waktu itu di Magelang untuk tes pusat, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Akabri saja. Dan pada saat itu saya dijuruskan di Akademi Kepolisian seperti itu, Dok. Apa karena perjuangan yang sudah dilewati sangat berat atau gimana sampai tidak ingin meninggalkan polisi gitu? Ya, awal mula memang orang tua saya kebetulan tentara. Di Angkatan Darat, sehingga mungkin jiwa rasa itu ada di dalam diri saya. Nah, kemudian memang perjalanan saya di SMA itu kan pada saat kelas 3 itu saya sudah mengkhususkan diri untuk saya memang les privat dan sebagainya di bimbingan belajar. Memang ada cita-cita ke arah sana Pak ya? Cita-cita secara khusus memang kebetulan tidak ada. Nah, karena memang dorongan dari keluarga untuk ayo coba daftar ke Akabri pada saat itu dan ya saya ikuti pada saat itu dan saya memang mempersiapkan diri karena memang itu keinginan dari orang tua. Saya coba mewujudkan itu dan saya belajar dan saya berlatih pada saat itu. Semuanya saya ambil. Kebetulan saya ngambil selain tes UMPTN saya juga tes sekolah penerbangan, saya tes di
Telkom, kemudian tes di Akabri dan segala macamnya. Luar biasa Pak ya. Ya karena pada saat itu saya hanya berpikir saya ingin cari sekolah itu yang meringankan beban orang tua. Saya tidak mau merepotkan orang tua dan saya ingin menjadi yang terbaik lah untuk anak kepada orang tuanya seperti itu. Pak Endon, apa kira-kira yang menarik dari Akademi Kepolisian ini yang kira-kira bisa ditularkan ke anak-anak muda di Pangkep khususnya agar bisa lebih tertarik masuk di kepolisian? Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan akademi, kita secara umum kita akan bicara ada beberapa akademi di situ. Di situ ada Akademi TNI Angkatan Darat, misalnya disebut dengan Akmil. Ada Akademi Angkatan Laut, itu di Surabaya, ada Akademi Angkatan Udara, kemudian ada Akademi Kepolisian di Semarang. Masing-masing tentunya mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri dan kekhususan sendiri-sendiri. Pada saat saya mendaftar itu memang tidak seperti sekarang. Dulu itu jadi satu. Dulu kita daftar di Ajinrem, di masing-masing Korem, dan kita melakukan tes. Pada saat itu di Kodam dan kita dikirim ke Magelang, dan saat di Magelang itulah kita mulai dijuruskan karena ada kegiatan psikologi yang memang akan berbeda tiap angkatan. Nah, saat sekarang ini adalah semua yang tes itu sudah mulai masuk ke masing-masing matra. Jadi apakah itu di Akademi Militer melalui Kodam dan lain sebagainya, dan untuk Akademi Kepolisian melalui Polda. Nah, sekarang kita ingin bakat minatnya kemana? Nah, kalau adik-adik atau teman-teman ingin mendaftar kepada Akademi Kepolisian, tentunya kita akan melihat bagaimana tantangan tugas ke depan, apa yang menarik di bekerja sebagai anggota polisi. Betul. Dan memang kalau saya pribadi berdinas sebagai anggota polisi memang luar biasa. Kita banyak bergaul dengan masyarakat. Kita bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang penegakan hukum saja. Kalau kita melihat banyak video, banyak film, banyak sinetron itu mewujudkan atau melihatkan bahwasanya tugas polisi ini menangkap penjahat. Tapi ternyata bukan itu saja. Sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali. Bagaimana kita bisa membina hubungan baik dengan masyarakat? Bagaimana kita bisa membantu masyarakat? Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, dengan organisasi-organisasi yang lain, dan bagaimana kita sendiri bisa memberikan pencerahan ataupun penyuluhan kepada masyarakat apa yang sekarang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi lebih kepada kita ini lebih banyak bergaul kalau jadi seorang polisi itu kepada masyarakat dan kepada orang-orang yang memang bersentuhan dengan bidang tugas kita, seperti itu. Luar biasa ya Pak Endon. Ini pencerahan buat generasi-generasi muda bangsa yang kira-kira bisa tertarik masuk ke kepolisian. Pak Endon, tadi Bapak menyebutkan bahwa sudah pernah bertugas di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Saya teringat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa lain padang, lain belalang ya, lain lubuk, lain ikannya. Nah, menurut Pak Endon, apa kira-kira yang menjadi tantangan sendiri, tantangan tersendiri selama bertugas di Pangkep ya? Kita tahu bahwa Pangkep ini adalah wilayah 3 dimensi, ada lautnya, ada dataran, kemudian ada pegunungan gitu. Apa tantangannya Pak Endon? Baik, Polres Pangkep ini sendiri memiliki 12 polsek, di mana kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkep itu ada 13. Jadi dari 12 polsek itu ada 3 polsek yang berkedudukan di wilayah perairan, di kepulauan. Ada 2 polsek yang ada di daratan tinggi, di pegunungan. Dan sisanya di polsek ada yang di daratan. Jadi betul apa yang dokter sampaikan, masing-masing tempat wilayah itu mempunyai karakter atau tantangan tugas sendiri-sendiri. Kalau saya bertugas di Kabupaten Nrekang pada sebelumnya itu rata-rata dia ada di pegunungan, perbukitan. Jadi bagaimana mengelola masyarakatnya sesuai dengan karakteristik, baik itu karakteristik masyarakatnya dan struktur geografisnya. Di Kabupaten Pangkep pun juga demikian. Saya memiliki anggota yang berdinas pada tiga matra itu, tiga daerah itu, sehingga saya harus mengelola bagaimana mengelola anggota saya yang ada di kepulauan, yang ada di darat dan ada di pegunungan.
khususnya bagaimana kita bisa mengelola keamanan di daerah masing-masing. Ya. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memahami apa yang ada di daerah kepulauan, bagaimana karakteristik masyarakat yang di sana, ya. Treatment apa yang harus kita laksanakan di sana, karena akan berbeda dengan situasi masyarakat yang di pegunungan. Betul, ataupun ya. yang di daerah dataran. Kebanyakan kalau di masyarakat di kepulauan ini mereka kan nelayan seperti itu, dan saya juga menyampaikan kepada anggota kami di lapangan yang ada di polsek-polsek, tolong bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik di kepulauan, karena memang masyarakat kepulauan ini cenderung mereka lebih berkonsentrasi kepada mata pancarannya dia, jadi mereka lebih tidak terlalu banyak berurusan dengan hal-hal lain selain dengan mata pencarian seperti itu. Dan kemudian selain juga dengan polsek yang di kepulauan, kami juga mempunyai satpol air di situ. Satpol air. Bagaimana kita melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar hukum pada bidang perairan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di daratan tinggi? Kami punya 2 polsek di sana. Tentunya hampir sama, cuma karakteristiknya masyarakat di dataran tinggi ini mereka lebih banyak mungkin berkebun, mereka punya sawah, kemudian mereka juga banyak berternak. Pendekatan di daerah pegunungan ini akan sangat berbeda, karena banyak pelaporan-pelaporan yang disampaikan kepada kami itu sifatnya itu mereka lebih kepada ingin didamaikan, dalam artian mereka itu ada pelaporan-pelaporan pidana yang biasanya kami akan bikin problem solver terlebih dahulu, sehingga dalam suatu penyelesaian masalah itu tidak harus mengutamakan dari penegakan hukum, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu di antara mereka dengan kekeluargaan, mediasi Pak, dengan mediasi. Kemudian di daerah daratan juga demikian. Kalau daratan ini kalau kita bicara ini adalah daerah poros. Daerah poros ini lebih dinamis masyarakatnya, pun juga bagaimana treatment kita kepada masyarakat yang lebih dinamis ini. Memang banyak kejadian-kejadian menonjol yang terjadi di daerah-daerah daratan ini, sehingga kami lebih mengutamakan bagaimana melayani masyarakat ini dalam bidang preventif, dan represif. Preventif di sini kita laksanakan beberapa patroli-patroli di lingkungan, kemudian kita melakukan himbauan. Kemudian kepada preventif kita juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, seperti kita melakukan gatur, baik itu gatur lalu lintas maupun gatur kepada kegiatan masyarakat. Dan represif itu adalah penegakan hukum, di mana kita bisa memberikan keadilan bagi masyarakat yang melaporkan setiap masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana seperti itu. Luar biasa Pak ya. Ini daerah pertama yang memiliki wilayah yang unik seperti ini Pak ya, tempat. Betul. Iya. Tapi ini luar biasa Pak. Meskipun hanya 1 kabupaten, tapi Pak Endon paling tidak memiliki 3 pengalaman sekaligus ya. Pengalaman menangani daerah di kepulauan, di dataran maupun di pegunungan. Iya. Luar biasa Pak Endon. Nah, apa yang menurut Bapak merupakan capaian-capaian yang luar biasa selama bertugas di Pangkep? Iya, saya datang di Pangkep ini pada akhir bulan Oktober tahun kemarin. Dan pada saat saya serah terima, saya dihadapkan dalam waktu dekat tersebut saya harus melaksanakan namanya pilkada. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa, di mana pilkada ini cukup menyita banyak energi, karena kita ingin bagaimana dalam situasi pandemi COVID ini kita tetap melaksanakan kegiatan pilkada yang aman dan sehat bagi masyarakat. Nah, saya harus bekerja sama dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah daerah dan teman-teman dari TNI, dan khususnya internal kami sendiri, bagaimana kita bisa merancang suatu proses pengamanan pilkada ini biar tetap aman. Dan alhamdulillah kegiatan pilkada di Kabupaten Pangkep ini berjalan dengan aman. Justru Kabupaten Pangkep ini menurut informasi dari teman-teman dari KPU, kita mendapatkan apresiasi karena diinformasikan, diindikasikan bahwasanya pilkada di Kabupaten Pangkep ini rawan, tapi justru aman seperti itu. Dan tidak melahirkan klaster baru. Iya, alhamdulillah seperti itu dong. Alhamdulillah. Itu yang luar biasa, karena saya melihat banyak memang energi kita yang tersita pada saat pelaksanaan pilkada ini. Seperti itu dong. Iya. Pak Endon, Indonesia
atau bangsa kita ini akan segera merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun ya. Bagaimana Bapak melihat bangsa kita saat ini dan kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai Kapolres Pangkep maupun sebagai anggota kepolisian dalam memperingati hari kemerdekaan kita ke-76 ini kepada generasi-generasi muda gitu. Iya, jadi bulan Agustus ini insya Allah kita akan melaksanakan hari kemerdekaan kita, kalau tidak salah yang ke-76 ya. 76. Tentunya setiap zaman, setiap era itu ada tantangannya berbeda-beda. Betul, iya. Di masa pandemi COVID seperti ini, yang pertama ya tentunya kita harus melakukan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti kita ketahui di Kabupaten Pangkep ini pada masa-masa sekarang ini kita sedang pada tren kenaikan seperti itu, dan tentunya perlu adanya kesadaran masyarakat bagaimana melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian tantangan selain itu adalah yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Saat ini perkembangan media sosial, perkembangan dari teknologi informasi itu sangat luar biasa. Perkembangan media sosial dan teknologi informasi ini tidak bisa kita hindarkan, tapi harus kita hadapi. Nah, caranya bagaimana kita bisa menghadapi itu? Kita harus betul-betul bijaksana menggunakan media sosial. Kita harus betul-betul bijaksana menggunakan teknologi informasi ini. Kalau zaman dulu kita mengenal ada namanya poskamling. Bagaimana poskamling ini dibuat untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekarang ini poskamling ini sudah berubah. Berubah jadi pos wifi. Oh iya, betul. Jadi banyak anak yang ngumpul tapi cari wifi. Cari wifi dan main game. Dan main game. Dan ini kan tentunya kan tantangan buat kita. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita harus hadapi. Hadapinya salah satunya seperti itu. Kemudian sekarang sudah mulai bermunculan berita-berita bohong. Nah, ini juga harus kita hadapi dengan benar, dengan baik dan bijaksana. Saya harapkan pada masyarakat tolong betul-betul mencerna, betul-betul menyaring berita-berita yang masuk kepada kita. Jangan sampai berita yang masuk kepada kita teruskan kembali. Berita yang belum tentu benar kita teruskan kembali pada masyarakat yang lain, sehingga masyarakat ini akan terpengaruh oleh berita-berita bohong ini. Ini adalah salah satu tantangan. Tadi kembali lagi masalah disintegrasi bangsa pun demikian. Ini menjadi hal yang sangat substansi menurut saya, yang sangat penting. Bagaimana kita tetap mengamalkan apa yang ada di Pancasila, apa yang ada di Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keberagaman ini di negara kita ini tetap berlangsung dengan baik, dan kita tetap menjadi negara Indonesia yang kaya atas keberagaman, dan kita bisa maju dengan keberagaman yang ada. Itu sementaranya. Luar biasa. Pak Endon, kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Angka COVID justru semakin bertambah di negara kita maupun di regional Sulawesi Selatan, bahkan di Kabupaten Pangkep sendiri. Nah, tentu pandemi COVID ini sangat berdampak pada ekonomi yang makin terpuruk, dan bahkan mungkin bisa terjadi ancaman keamanan bangsa kita. Nah, apa kira-kira, seperti apa Pak Endon melihat kondisi ini, dan kira-kira apa pesan-pesan yang Pak Endon bisa sampaikan kepada kita semua, bahwa apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi bangsa kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi memang pandemi COVID-19 ini berdampak kemana-mana, terutama masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan nantinya arahnya bisa ke arah masalah keamanan. Kalau kita bicara pandemi ini, kita tidak bisa bicara bekerja secara sendiri-sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus bergotong royong bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bahkan Bapak Presiden pun menyampaikan, ayo kita bersama-sama saling bergotong royong, saling membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Menurut saya juga apa yang kita lakukan pada masyarakat yang terdampak ini, banyak hal yang bisa kita laksanakan. Salah satunya kita bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Program-program pemerintah pun juga sudah sangat luar biasa. Dari Bapak Presiden sudah menyampaikan beberapa bantuan-bantuan sosial, baik itu bantuan sosial secara langsung, baik itu berupa BLT, PKH, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus mendukung ini, mensupport ini. Lakukan, paling tidak kita lakukan dari diri kita sendiri. Paling tidak kita bisa melaksanakan protokol kesehatan itu dari diri kita sendiri. Karena apa? Apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan membantu bagi orang lain.
Apa yang kita laksanakan ini juga membantu bagi keluarga kita. Bagaimana protokol kesehatan ini tetap harus kita laksanakan. Dua hal ini tidak bisa kita hindarkan, masalah ekonomi dan masalah kesehatan itu dulu. Apabila dua masalah ini ada permasalahan, pasti akan berdampak masalah keamanan. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kita paham bagaimana masyarakat yang pada ekonomi lemah itu menjual makanannya atau menjual barang-barang yang dijual kepada konsumen sangat terdampak sekali. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana karyawan-karyawan yang harus dirumahkan, yang harus di PHK gara-gara pandemi COVID ini. Kenapa bisa seperti itu dan apa upaya yang kita lakukan? Sekali lagi ini butuh kerjasama yang baik, ini butuh support seluruh masyarakat yang ada, bukan hanya 1-2 orang, 1-2 pihak saja, tapi semuanya. Karena tidak bisa kita bekerja sendiri, tidak bisa kita bekerja secara parsial. Kita sama-sama bagaimana mewujudkan empati pada masyarakat yang terdampak. Itu yang menurut saya yang paling penting. Ada kata kunci yang saya tangkap tadi Pak Endon, bahwa Bapak menyebutkan bahwa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan itu paling tidak harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari protokol yang kecil-kecil seperti menggunakan masker, dan yang paling penting adalah dimulai dari saat ini. Itu luar biasa Pak Endon. Nah terakhir Pak Endon, saya mendengar bahwa Bapak ini akan segera berpindah tempat berpindah tempat tugas, dan saya tahu bahwa di kepolisian itu ketika berpindah tempat ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya, itu berarti adalah sebuah prestasi. Nah, sebagai Kapolres yang akan mengakhiri masa tugas di Kabupaten Pangkep, apa yang kira-kira menjadi kesan Bapak terhadap masyarakat di Pangkep, dan apa pesan-pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat? Baik, jadi betul dok, saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan melaksanakan serah terima jabatan, karena memang perjalanan saya menjadi Kapolres ini, bagi perjalanan karir saya cukup terlambat, karena teman-teman saya sebagian sudah mendapatkan promosi jabatan, dan saya sudah mempersiapkan diri memang jauh-jauh diri, karena saya tidak bisa lama lagi menjadi Kapolres, karena kalau saya menjadi terlalu lama, saya akan lebih banyak ketinggalan lagi. Oh, tertinggal lagi. Sehingga alhamdulillah saya dipercaya oleh pimpinan mendapatkan jabatan yang baru sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital. Dan tentunya ini menjadi hal yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa mendapatkan promosi jabatan ini, dan harapan saya ke depan insya Allah saya bisa mendapatkan karir jabatan yang lebih baik lagi. Naik tingkat berarti Pak ya? Alhamdulillah ini naik tingkat. Berarti prestasi berarti. Alhamdulillah. Karena pimpinan juga melihat saya bagaimana pekerjaan saya waktu kami menjabat Kapolres di Anreka, waktu saya menjabat Kapolres di Pangkep ini, walaupun tidak lama. Tapi yang tadi saya sampaikan, bagaimana prestasi kita melaksanakan pilkada yang aman ini memang luar biasa. Kemudian bagaimana penanganan COVID yang ada di Kabupaten Pangkep ini juga luar biasa. Pada kesempatan ini saya juga mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep semuanya, agar mari kita sama-sama menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Pangkep ini. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan, kesehatan diri kita sendiri dan keluarga kita, sehingga kita bisa mencegah penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Pangkep. Karena sekarang ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa mencegah ataupun mengurangi penularan COVID-19 di Kabupaten Pangkep. Kemudian yang terakhir juga tolong jangan percaya pada berita-berita bohong, itu terutama karena saya melihat memang berita bohong atau hoax ini sangat-sangat dapat mengganggu atau meresahkan kita bersama, dan bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, dan justru bisa menimbulkan juga kegaduhan dari keamanan masyarakat di Kabupaten Pangkep ini. Seperti itu dok. Baik, terima kasih Pak Endon, ini pertemuan yang luar biasa sekali. Terima kasih dok. Ada banyak hal yang kami petik dari pembicaraan Bapak, dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas, terutama generasi-generasi muda bangsa kita yang ada di Kabupaten Pangkep. Demikian Ida Podcast pada kesempatan hari ini bersama Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.